Kulo zaman mondok teng Sarang tahun mulai riyen mulai 96 97 mulai akhir-akhir kulo mondok. Kulo termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahadits fitnah. Ya, ahadits apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbah Nabi ini ku kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi, setelah sepeninggal saya tidak takut lagi kalian menjadi musyrik, tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis, kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian, dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali tidak dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalahan. Terus sampai periode Sayyid Husain. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia biasa. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani nerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 hitam. Nanti akan banyak fitnah. Oke. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenan. Nanti salah paham ekstrim. Fitnah itu di Islam, ya, niki ilmu nih, ya, niki ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ya, ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama, memang akhirnya mengganggu agama, kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istimat pada ayat tertentu, istinat pada ayat tertentu, ya, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu, kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantaian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang lagi Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As. Nah, itu satu tragedi betul, satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang yang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Mulanya kita geman jadi wong soleh yang model Khawarij. Wong nak kesolehan, misalnya Pak Mustafa ini kesolehan, wong lagi goten tahu patek. Nak soleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bertolak nadalil mantai sama wirid sirik. Ora wiridan ketek. Mergo soleh lagi umat. Soleh lagi nopo? Umat. Ora soleh dhewe meredah ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Kalau tak niati, kalau niati tenan, kalau nak donga pangeran men mati dalam kemewahan maksudnya gaya asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngenes itu buron. Kalau kalian ini malah, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih sahih, yaitu kitab Bukhari, kitab Muslim. Ya. Lewat riwayat yang mujma' alaih sahih.
Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yang merupu minad din kama yang merupu dahmu minar romiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah sudah lepas dari nopo rusuh. Ya takallamuna bi alsinatina. Hum min jaldatana wa takallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai orang suwe sampai Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat. Yang kerok Islam nganti kacau, mergo Ali, Muawiyah, Amr bin akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku kode satu kesalian ngajak nama masjid ini kode ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian yang Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu kalau termasuk ulama sing mau soleh memang repot. Mungkin kalau semua itu kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nggak lagi seneng jigoten, rajigoten wae. Wong sing seneng wiridan dia mana salah wirid bahwa rati wiridan wetek. Wong Islam darani kedek. Sing ra wiridan wong salat, wong contone bar salat langsung mlayu ora wong salat. Lha wong salat dihukumi kedek wae ana apa wae. Wong salat dihukumi apa? Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah dan tapi gara-gara solai lagi umat rawong rawiridan dianggap kaya kedek. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Kamar ra usah ngandani kula ono ning kitab. Aku luwih roh aku di banggamen nang kitab luwih roh. Aku isi to medakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpul, mereka adalah biang kerak kekacauan, harus dibunuh. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah dan bunuh Sinten. Nah mulai disini udah wong soleh mesti pintu-pintu, khusus mesti ada pintunya. Jadi ini Muawiyah citenane sebudi. Pokoknya biasanya ngimami subuh, dia tak res kok mau ngono tok. Pintu. Jadi komandane yo pintu, si eksekutor yo pintu. Sekarang tenan Muawiyah selawat subuh-subuh meriah. Ngapa wong ngimami? Ngapa itu? Wah, terus soalnya sih dikongkon yo pintu, sing ngongkon pintu. Narifi Muawiyah wis digoten tapi ora. Dicarifi pokoknya sing ngimami apa? Kemenak. Muawiyah meriah nonton wong lagi mlebu masjid dibuat kayak gue sing imam itu diriwayatin bar salat subuh walhasil salah alamat akhirnya sing kepaten ra Muawiyah. Lah sing Amr bin As rada apik nasibe pas dibuat tok mlawa kena bokong ya berarti gak tepat sasaran jadi pintu meneh terus nek ora tepat spesial sing dinali dibuat tok pas kena kepalanya ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam, kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling yang zaman, eling-eling nanti sampean mati, nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah saya. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Rio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli. Nah, tidak partai Islam, tidak non partai ora wong. Dan Islam mak wong partai ora mukallaf. Mukallaf wong. Lah misale kula PDI apa terus Islam? Misale kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Buat jamaah. Jangan sampai atas nama kesalian kemudian membunuh kesalian yang lain.
Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalahan. Suara mulai periode Ali dibunuh, terus Sayyid Husain dibunuh, suara sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalahan. Wong Wahabi nganti ngesahno darai bisik zaman panas-panas itu mereka ya atas nama kesalahan. Kalau nganggep wong ning kuburan itu syirik, nganggep bejimat itu syirik, akhirnya nganggep darai kita era modern mawon tak bisa. Paling gedeng tok. Dalam nang duweni kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduki polisi tok. Iku akhir-akhir niki era modern karena itu saja karena hak asasi manusia. Keyakinan mereka kita tetap syirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kayak kowe roh wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran mahir ma'as safaratul kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Lho, kira-kira kangelan maca cek gelem. Lho boten fair. Lah iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing koyo omongane iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'as safaratil kiram. Jadi hadis sahih. Berarti kesalahannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalahan kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid terasa orang fasih. Gak tahu. Kalau nanti tidak merasani teng daerah itu, waktu imam itu orang fasih itu. Cara kula lorot mawon. Ngawon. Dadi nek kurang makmum, iku kurang rapat, kowe rapate nang iki makmum kok. Di rumah. Alasane jenengan nopo? Lah sampeyan antep aku ngalim to, iki matur tak ngalim, ora ana alasan. Akhirnya itu tiangnya nampak tenan teng kula, tak sudah hadis. Dalam banyak hal, kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampai alasannya perkara macane ra padha apa susah mbok tekani ning omah 4 mata mau mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nak maca surat kegawan tertawan keliru ya guru mawon. Lah apa yang lorot dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dindani wong pirang? Pirang-pirang aku dadani iki 4 mata. Ora usah mati jae terus lorot dadi imam. Jadi itu jenis kebencian sosial. Dia sedih perkara imam jamaah. Mau aku sih ulama di pengaruh akhirang imam berapa kan? Mau tentu dia tak ada nane wongnya. Kapan macam sing fase, nari fase, macam sing standar yang misalnya berfatihah dia cinta kul dua beres. Di bang macam Allah Taala hadi wasiat bulat dia turun waktu. Apa aku mau doa? Untuk waktu ini diakhiri wal akhir. Ya waktu ini kan lawan berakhir wal akhir. Tapi orang kok laruane mbok lorot ke masjid itu ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Tidak bisa pepe kowe wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma enggak gua agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu mati ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darani kowe-kowe yo halal darah dihukumi kafir. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kafir. Jadi orang mereka ngomong kode Islamik paten jinaten nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda dianggap gak itu. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian itu sudah apa? Kan kalau jadi orang alim darah paten barang seneng. Itu biasa dicam. Jangan dia ngalim kok paten ini. Ya paten itu paten kowe. Men jajal lah ning akhiran punis warga di. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut Dawe Nabi Yewa al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi
Wah ya, itu kaidah dalam hadis Sahih dan Muslim. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi. Ciri utama orang Muslim apa? Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat tanpa komentar ini, contoh aktivitasnya. Nah dengan cara kesalahan yang kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan? Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi, kesalahan yang orang lain tidak aman kan? Nah kalau itu sering ditakoi tiang-tiang toko pulau itu nak Jumatan ini jarang sholat sunat, teko tersungguh. Gitu protes. Sebab orang alim merasa sholat tahiyat. Aku ada timbangkan aja waktu kiai dah mulai subuh pulang. Gajar aku kaki asam. Wah gue mesti wae kau sholat tahiyat mulai itu ngaret golek donya. Eling pangeran bedak sholat ning masjid. Aku mulai tangi subuh sih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quran, gue baru jam 8 mulai. Udah bukan sholat. Gue ini jarang ya wonten sing takok tenanan gak kesalahane sih ora ada alasan keliru tetap keliru tapi keliru sing biasa ora apa itu udah kok geger prakaruan nah anak aku demeni rondo itu lagi masalah saya demikian tuh karena niru Nabi ya kesalahan itu jangan melahirkan kebencian dulu Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunat sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat raweh. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib langsung rasa wajib. Tapi itu nyuruh sholat ketika rasa sholat. Tapi itu nyuruh itu. Tapi sih rumah orang mirip aku tak bodoh-bodoh. Ya tapi kan bingung. Kiai rasa sholat takian mesti kan luar. Ya tapi batin gue. Soalnya paling banter, paling wong janggal, wong di daya tarik paling kacau. Gak kira damai banget, santai banget. Nganti tak nih gitu. Ya cuma kalau nafas umat sholat ya sholat, nafas umat, tapi pas umat ya sendiri karek. Karena sampean kudu sholat tahiyat, gak ono ngamati. Ya ora ono ngamati, ora ono tak. Kudu sholat sampean kudu ibadah. Mau beradol titik, berdagangan, berkeduk. Wong aku bareng ngaji kok, beribadah. Mau aku masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Ibadah kakean. Sampai Nabi wis bendina ibadah dadi nabi karepe men kon salat qiyamul lail bener nabi. Bareng salat ape do ditiru, sesuk masih ra salat. Pak kok si Rasulullah wingi iki salat ae mboten gak. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunat kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Ya kayak mau gara-gara keistiqomah wiridan naik darani mantai salah wirid bahwa kal waktu lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmu nek masalil khimari yahmil aswara. Di ekstrem. Kowe dhewe nglakoni ilmu yo lagi pirang wulan nek kok dalil wong liya kamasalil khimari yahmil napa? Aswara. Wong saleh lagi seminggu gegere ra karo. Ini juga cerita tentang saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama narap percaya pulau, oka-oka kuburan bulan. Narap bener pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan mengira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang Yahudi Nasrani, yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawarij itu. Setiap orang salah ya kafir. Akhirnya Ali dagem. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai, kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik. Ini partai medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan apa sosial itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa
Paham ya? Muslim sejati adalah seseorang Muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitas nyata misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba tenang wong salaman pak, jejer-jejer terus doa antri. Mari kiai liane kedosok tuh, biasa-biasa. Oh mari gak ada wong liya kedosok, biasa-biasa. Ibu ya, jadi ya biasa. Mau tak pikir, mau tak pikir, tak pritom non karena pengiran bantuan, jadi tak koi. Dan malaikat itu ulama orang sering tidak salah mau tak pikir, orang mikir tak tak pikir. Papa tiba-tiba itu apa? Artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istihad bahwa tujuannya itu manfaat muslimun misalnya. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mentah. Itu naudzubillah mencari apa? Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalehan, era Husain juga dibunuh oleh keputusan kesalehan. Khawarij Rafidhah Syiah Qaromitoh perang juga dibunuh atas nama kesalehan. Makanya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kesalehan. Dan itu naudzubillah mencari apa? Kita ya soleh-soleh sendiri, ya biasa-biasa saja. Sholat yang umum-umum aja. Kemana sholat kita sholat dengan sekolah itu paling biasa mawon umum-umum aja. Wong kula nu wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora tersinggung, ora apa-apa kan. Ya biasa mawon. Dan cerita kesinan pernah nak kelas, nonton aku kelas. Jadi ora tau ngimami, kita ora tau sholat tahiyat masjid wae. Tapi aku mau bermulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus tapi bar kedunya. Aku wis bar mulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iku wis mulang. Wis pirang-pirang amalku wis napa? Sebetulnya tidak karena itu di rumah itu masih punya alasan sing papan atas, tapi kan itu kan ya sekolah lagi guyonan itu. Nabi yang ngoten niku. Kadang sholat nang masjid bareng wong do niru ora sholat 11 pakai sahabat. Tapi yo padha sholat maksud gak. Bareng agama wajib. Ya karena itu tadi ya sirinya ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ini kalau wadah hadis ini. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarri. Inna satemene kita kunna tawono kita zaman dulu. Fi jahiliyatin ing zaman jahiliyah wa syarri lan zaman kaya. Pada amako teko ana ing kita sapa Allah dia dal khairi lan ikilah kaapian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarri. Ana ta sawise ikilah kaapian min syarri saking kaya. Jadi gampangane boleh Pak Yaman takok ya Rasulullah kita riyen jahiliyah. Jok wonten jenengan dadi Islami. Ya sawise periode Islami niki apa ana periode elemen meneh. Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi na'am yo periode Islami iki sampe jahiliyah meneh. Terus fahal badha dari kasari min khairin. Nah periode jahiliyah niku apa jan apike ya Rasulullah. Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi na'am yo wa bi tahunun tapi campuran. Ya nabi emena tapi campur aduk. Jadi ono asape. Jadi bar periode ini sahabat sing apik, ya ono periode apik, tapi apik sing wabihi dahon. Apik sing wis campur aduk. Kultu dak matur ingsun wa ma dahonu, campur aduk is budi ya Rasulullah. Kaumun yahdu nabi ghairi hadji. Ya ibu-ibu yahduna, nggih ibu-ibu nunjukno kaumun apa? Yahduna. Kaum niku kaum yahduna kang padha nunjukna sapa kaum tapi diwiri hadi kelawan tanpa panduan hidayah ingsun. Nggih, sawangane yahduna tapi diwiri napa? Hadi. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental yahduna tapi diwiri hadi. Yang ganti Nabi 10 tahun dakwah dilarani wong kafir ora tau komentar. Dene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun kongkong ra wiridan iki gegere gak. Hewan berarti ya dunia biwiri haji. Kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum.
Ta'rifu minhum wa tumkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tumkiru lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tumkir kowe ingkar. Kultu fa'al ba'da dzalikal khairi min sakin. Ana ta tak usih periode kaabian ana keelekan malih ya Rasulullah qala ta'am. Yo ana elek meneh. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaiku wong-wong sing ajak ning gone pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Man uti sapane wong ajabahum nyembadani sapa man hum ing du'at ilaiha maring dakwahe mau qadzafuhu mongko buak sapa du'at hu ing wong fiha ing dalem. Kultu ya Rasulullah sibhum. Soban ana keelekan sing bentuke du'atun ala abwabi jahannam. Kultu ya Rasulullah sibhum lana. Sis kula aturi ifati panjenengan hum ing du'at lana maring kita. Ciri-cirine sepundi ya Rasulullah? Qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi al-dina. Hum te wong akeh min jildatina termasuk kelompok kita ya Islam ya saleh. Wa yatakallamuna bi al-dina. Cara ngomong ya kayak kita. Yaitu sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Ini kayak tragedi Khawarij. Kaum Khawarij itu saking soleh, itu ngarapno dosa cilik, nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatnya nak nglakoni dosa gede kafir, nganggep Ali ya kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep wong liya. Akhirnya atas nama kesalehan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Yang marah ini kita tambah orang kesalahan sing melahirkan apa? Kau nak suami jadi wong soleh, samar ma'ruf nahi mungkar, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Orang kesalahan sing melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model. Model tahiyat masjid, manis-manis ngerasa tahiyat. Nanti kalau guyon, lah kecuali kan hukum membebak rubah. Lah piye maksudnya? Apa salat tahiyat masjid dilihat jadi wajib? Dirawani ku rubah hukum. Ya rawani ya wis. Ya yo terus komen. Anggap aku ngamale akeh jadi ra perlu salat apa. Tapi jenengan tokoh terus nak ditiru wong. Lah aku GR tokoh malah keliru aku ora tau nganggep bapakku tokoh kowe malah geger merakaruan. Wong aku ora salat tahiyat masjid wong do tetep salat. Mereka sholatnya krono pangeran, tak krono niru apa malah elek, tak sholatnya krono niru apa? Ngomong warai ikhlas barang.